Kalau di total secara keseluruhan global, ya artinya ini Eropa, Asia, Timur Tengah, sampai ke Afrika, totalnya mencapai 75 sampai 100 juta jiwa. Halo, Assalamualaikum. Seminggu udah berlalu guys. Berarti sekarang waktunya ketemu Widi lagi di kelas pertama. Gimana semuanya, aman ya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik, sehat, lagi happy semuanya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, episode 28. Kali ini gue akan ceritain ke kalian tentang sebuah wabah mematikan yang terjadi di sekitar abad ke-14, atau tepatnya di tahun 1347. Wabah ini dikatakan menghabisi sepertiga sampai setengah populasi dunia. Dunia loh ya. Kalau saat itu populasi dunia misalnya 1 miliar orang, berarti yang tersisa tinggal sekitar 500 juta orang aja guys. Kita masuk kelas pertama. Gue mau kalian coba reflect dulu deh. Coba lihat sekarang negara-negara Eropa tuh kayak apa indahnya. Ya ada London, ada Italia, di Roma dengan Colosseumnya, terus juga Prancis ya, Paris dengan Katedral Notre Dame-nya, Menara Eiffel. Kalau Menara Eiffel sih udah dari kesini-sini ya, maksudnya udah ke era modern 1800-an kalau nggak salah. Terus ya masih banyak lagi ya, Amsterdam, Spanyol, Iran, Barcelona, Madrid itu cakep-cakep banget guys. Belum lagi ke Afrika Utara ada Maroko, negara dengan sejuta warna katanya. Asia Tengah juga nggak kalah nih dengan jalur sutra modernnya, jalur perdagangan. Di Turki ada, banyak lah ya, Hagia Sophia dan segala macam. Banyak orang-orang yang pergi ke Eropa, ke benua biru ini cuma sekedar untuk jalan-jalan, nikmatin pemandangan gitu ya. Atau mungkin ada juga yang sekolah, kuliah, mungkin kalian ada yang kuliah di sana, kerja di sana. Tapi kalian tahu nggak guys? Sekitar 7 abad yang lalu, kota-kota ini atau negara-negara ini pernah dibanjiri dengan mayat. Bukan ratusan, bukan ribuan, tapi jutaan. Mereka berserakan di rumah-rumah, di dalam gedung, di jalanan, di gang-gang kecil. Wabah ini dikenal dengan nama Black Plague atau wabah hitam. Dari namanya aja udah serem banget ya. Bayangin, dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun, sepertiga sampai setengah populasi Eropa habis guys. Lenyap. Di setiap rumah ada yang meninggal. Di kota-kota besar ada kuburan massal. Orang-orang saat itu berpikir dunia mau kiamat. Tapi anehnya nih, waktu wilayah-wilayah sebagian besar ya, wilayah di Eropa ini lagi chaos-chaosnya, lagi porak-poranda, orang-orangnya lagi berjibaku dengan penyakit. Tapi negara kita Indonesia itu aman guys, sama sekali nggak kesentuh. Saat itu Indonesia lagi di bawah naungan atau pemerintahan Kerajaan Majapahit. Ini Majapahit lagi jaya-jayanya saat ini. Karena kalau sampai penyakit itu masuk ke Indonesia, mungkin sejarah Asia Tenggara bisa beda guys, nggak kayak yang kalian tahu sekarang. Lalu apa sih penyebabnya? Ini awal mulanya kayak gimana gitu ya? Ada apa sebenarnya? Oke, jadi Black Plague atau Black Death ini itu bukan penyakit mistis guys. Ya bukan disebabkan karena perang antar penyihir yang memang di tahun-tahun itu tuh lagi santer-santernya. No, jadi jangan dulu dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis. Wabah ini berasal dari sebuah bakteri yang bernama Yersinia pestis. Yang mana ini berasal dari kutu yang hinggap dan hidup di tikus. Kalau tikusnya mati, maka si bakteri ini akan mencari inang yang baru, yaitu manusia. Sekali gigitan, bakteri ini akan langsung menyebar lewat aliran darah. Ya, ini kita bicara tentang abad ke-14 ya, di tahun 1300-an. Di zaman itu belum ada tuh konsep mikroba, biologi gitu ya. No, jadi orang-orang memang saat itu nggak pernah kepikiran soal masalah-masalah kayak gini. Pada awalnya, wabah ini tuh pertama kali muncul di Asia Tengah guys. Tepatnya di sekitaran Mongolia, cekungan Gobi, kemudian Kirgistan dan Tiongkok Barat. Tahun 1320-an tuh sebetulnya udah ada wabah-wabah kecil gitu ya, wabah lokal. Nah, kemudian di tahun 1338 sampai 1339, di sebuah danau yang bernama Isyk-Kul di Kirgistan, ditemukan sebuah kompleks pemakaman atau kuburan Kristen Nestorian. Di nisan-nisannya itu tertulis meninggal karena wabah. Nah, di kemudian hari, ini jadi salah satu bukti arkeologis paling tua nih, yang menunjukkan bahwa memang wabah Black Plague ini tuh sudah ada jauh sebelum nyebar ke Eropa. Kalau kalian berpikir faktor pemicunya tuh karena manusia, karena human error gitu ya, atau karena bahan kimia, teknologi pabrik dan lain sebagainya,
kalian keliru guys. Di tahun itu belum ada teknologi ya pabrik atau bahan kimia kayak gitu-gitu ya, belum ada. Faktor pemicunya adalah alam. Yes, perubahan iklim ini membuat ekosistem hewan atau rantai makanan di ladang-ladang atau di perkebunan ini jadi kacau. Nah, tikus liar yang awalnya memang biasanya jauh dari manusia gitu ya, hidup di perkebunan aja, ini mulai mendekat ke pemukiman warga. Dari sinilah kutu yang memang sudah hidup di tikus liar tadi berpindah, bermigrasi ke tikus rumahan. Tikus-tikus yang memang hidup di rumah gitu ya. Lalu berpindah lagi ke manusia gitu ya. Jadi memang persebarannya tuh dari tikus guys. Nah, kombinasi antara ekosistem yang rusak tadi ditambah dengan perdagangan global membuat penyakit ini siap untuk menjadi outbreak. Oke, aman ya. Jadi awalnya itu dari tikus ladang dulu guys, tikus liar, pindah ke tikus rumahan, pindah lagi ke manusia. Nah, 3 tahap ini terjadi di Asia Tengah dulu nih ya. Dari sana, si bakteri Yersinia pestis ini ikut nebeng ke karavan atau iring-iringan para pedagang yang memang saat itu lagi lewat jalur sutra, wilayahnya mereka nih di Asia Tengah. Oke, banyak kafilah dagang kita tahunya kalau di zaman Nabi dulu. Itu membawa sutra, terus juga logam mulia, rempah-rempah. Tapi selain itu, mereka juga bawa kutu dan tikus nih ke Kekaisaran Mongol yang saat itu diketahui sedang berekspansi, lagi nyebarin wilayah kekuasaan gitu ya, lagi memperluas wilayahnya. Membuat persebaran si tikus-tikus ini jadi makin cepat dong. Jadi tanpa sadar mereka bukan cuma lagi nyebarin wilayah kekuasaan, bukan cuma lagi memperluas wilayah ekspansinya, tapi juga lagi nyebarin penyakit. Puncaknya adalah di tahun 1346 di sebuah kota bernama Kaffa. Ini di wilayah Crimea ya. Lokasinya ada di semenanjung Laut Hitam. Sekarang kota ini bernama Feodosia. Terjadi sebuah pengepungan oleh bangsa Mongol yang dipimpin oleh seseorang bernama Yanibek. Ini sorry kalau gue ada misspelling ya. Pengepungan pertama tuh di tahun 1344, tapi gagal juga. Nah, di pengepungan kedua ini, bangsa Mongol tuh banyak yang tewas guys. Banyak dari pasukan-pasukan Mongol yang terserang wabah pes ini atau si bakteri Yersinia pestis ini. Nah, mayat-mayat dari pasukan tadi yang tewas tadi nih itu diketapel sama sisa dari gerombolan emas. Nah, pasukan ini namanya gerombolan emas ya. Diketapel ke dalam kota dan inilah yang menjadi dikatakan sebagai senjata biologis pertama dalam sejarah nih. Dari sinilah wabah Yersinia pestis ini menyebar dengan sangat cepat ke seluruh kota. Move forward 1 tahun kemudian ke tahun 1347 nih. Sekarang gantian. Ada sebuah kapal dagang dari Kaffa berlayar ke pelabuhan Messina di Sisilia, Italia. Long story short, kapalnya sampai dong di Sisilia ya, di pelabuhan Messina. Begitu kapalnya sandar, penyakit ini juga langsung ikut keluar guys. Dari mana? Dari petugas pelabuhan yang unloading barang. Jadi mereka kan ngeluarin barang nih, terus penumpang-penumpangnya juga keluar dong. Dari sana, tikus-tikus yang bawa kutu tadi ikutan keluar juga. Udah satu persatu orang tewas, kota jadi panik, histeria massal terjadi di mana-mana gitu ya. Dalam hitungan minggu, wabah ini menyebar ke kota-kota lain nih. Daerah-daerah lain ya kayak Genoa, Venice, sampai ke Marseille, Perancis. Udah terus sampai menyebar ke seluruh Eropa. Di rentang waktu 1347 sampai 1351, Eropa tuh udah kayak medan peperangan besar gitu coy. Mulai dari Italia, Jerman, Prancis, Spanyol, Inggris sampai ke Skandinavia nih. Denmark, Swedia, Norway gitu ya. Mereka abis kena semuanya sama wabah ini. Belum lagi Timur Tengah. Sama ya, gak ubahnya juga kayak negara-negara lain. Mulai dari Persia, Suriah, bahkan Turki nih, Konstantinopel, sekarang Istanbul ya. Ditambah lagi Afrika Utara, ya mulai dari Maroko tadi yang gue sebutin. Terutama pelabuhan Alexandria nih, di Mesir. Sampai ke Tunis, ibu kota Tunisia. Mereka juga terserang wabah ini guys. Menurut catatan yang berhasil gue baca dari beberapa artikel ya, jumlah atau total korban jiwa di Eropa aja itu katanya tembus sampai ke angka 25 sampai 30 juta jiwa. Gila. Kalau di total secara keseluruhan global, ya artinya ini Eropa, Asia, Timur Tengah sampai ke Afrika, totalnya mencapai 75 sampai 100 juta jiwa. Artinya, ini kalian bayangin ya, kalau populasi dunia saat itu 400 juta, berarti literally sepertiga dari populasi dunia hilang guys. Gila ya. Bahkan Rusia sama Eropa Timur yang kenanya belakangan, itu akhirnya tumbang juga. Tapi ada nih satu negara di Eropa, kalau tadi gue bahas Indonesia ya, lolos dari wabah ini karena memang jauh ya wajar. Kita jauh dari Eropa, dari negara-negara yang terjangkit tadi nih. Tapi ada satu negara di Eropa yang katanya lolos dari wabah ini, yaitu Polandia.
Saat itu dikatakan pemerintah Polandia tuh memberlakukan isolasi ketat gitu ya, memberlakukan sistem karantina besar-besaran di negaranya. Ya mungkin kalau kita dulu kayak PSBB atau PPKM kali ya kalau waktu zaman Covid nih. Jadi memang mayoritas Eropa tuh hancur guys. Banyak kota-kota yang kosong akhirnya ditinggali, desa-desa jadi kuburan, terus juga banyak orang yang akhirnya lari menjauh gitu ya dari tempat tinggalnya. Walaupun tetap ya, nggak ada yang bisa selamat dari maut ini. Mungkin banyak dari kalian yang penasaran nih, kayak apa sih gejalanya? Apa yang dirasakan? Apa yang terjadi sama si penderitanya gitu ya? Oke, jadi wabah Black Plague itu punya 3 jenis guys. Yang pertama itu pest bubonic, ini yang paling terkenal nih. Penderitanya tuh mengalami pembengkakan kelenjar getah bening di area sekitar lipatan ketiak, selangkangan, atau wilayah leher ya. Namanya buboes. Yang dirasakan sama mereka itu lemas, terus demam, muntah-muntah, bahkan eskalasinya bisa sampai meninggal dunia dalam 3-7 hari setelah terjangkit. Yang kedua ada namanya pest septicemia. Ini nggak kalah sadis juga nih. Jadi bakteri itu menggigit kulit, masuk lewat pori-pori sampai ke aliran darah dan membuat pendarahan di bawah kulit. Nah, kulit orang-orang yang terserang ini tuh berubah menghitam gitu guys, lalu meninggal dunia dalam hitungan jam. Ada narasi yang bilang 2-5 jam setelah terjangkit. Ini gila banget sih. Bahkan ada orang yang paginya sehat, lalu siang atau sorenya tuh udah dikuburin. Nah, atas alasan ini juga pandemi ini disebut wabah hitam atau Black Death atau Black Plague tadi ya. Yang ketiga ada namanya pest pneumonic. Ini juga bahaya karena nyerangnya lewat udara nih. Dan lebih gampang tentunya ya kan. Kayak contohnya ada 50 orang di satu lokasi yang sama. Terus ada satu orang yang terjangkit nih, lalu dia batuk. Udah tuh, dalam hitungan detik bahkan 49 orang lainnya langsung terjangkit juga, ketularan. Dan jenis ini banyak menjangkiti kota-kota besar. Kita masuk ke teori konspirasi dan keyakinan. Harus gue garis bawahi dulu nih ya coy. Kita lagi bahas penyakit yang terjadi di era atau abad ke-14 di tahun 1437. Di zaman itu orang-orang tuh belum banyak yang belajar tentang ya bakteri, biologi gitu ya dan lain sebagainya. Paham-paham ilmu tuh belum banyak yang masuk ke masyarakat. Karena alasan ini muncul banyak teori-teori ngawur nih yang asal sebut gitu ya. Banyak yang percaya bahwa Black Plague ini adalah hukuman Tuhan. Di zaman itu muncul sebuah kelompok kecil masyarakat yang mereka beri nama flagellant. Mereka berkeliling kota sambil menghukum diri mereka dengan cambuk, yang mencambuki diri gitu ya, sebagai bentuk penebusan dosa. Ya berharap agar dosa mereka diampuni. Ada juga teori konspirasi kayak gini. Orang Yahudi itu dituduh nyebarin racun di sumur-sumur warga. Akibatnya banyak komunitas Yahudi yang habis-habisan di saat itu ya. Padahal ya mereka korban juga, tapi karena lagi ada panik atau histeria massal, kepanikan massal, orang-orang tuh jadi butuh kambing hitam. Bahkan muncul teori kosmik. Katanya saat itu bumi lagi kena racun kosmik. Ya pernyataan-pernyataan kayak tadi itu lebih masuk akal dan lebih mudah diterima sama orang-orang di zaman itu ya, ketimbang harus mikirin soal kutu dan tikus. Efek sosialnya juga nggak main-main ya. Gereja yang awalnya tuh jadi tempat orang-orang untuk berkeluh kesah, mengadu gitu ya. Kali ini justru gagal ngasih jawaban kepada umat. Doa-doa juga nggak ngaruh. Bahkan banyak dari pendeta mereka yang juga jadi korban meninggal dunia ya. Hasilnya banyak masyarakat yang krisis iman. Sebagian dari mereka banyak yang jadi makin religius gitu ya. Tapi sebagian yang lain justru malah milih cabut udah dari gereja. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi seketika runtuh nih. Banyak kelompok ekstrem lahir, ada yang berburu penyihir, banyak juga orang-orang yang jadi takut gitu kedatangan orang asing, orang-orang baru gitu ya. Ya mungkin trauma ya. Ya intinya kehidupan di abad pertengahan saat itu jadi makin gelap cuy. Penuh diskriminasi dan kekerasan. Dan karena di setiap rumah ada mayat, ada yang meninggal, jadi orang-orang tuh udah terbiasa sama kematian guys. Ini gila banget sih. Anak-anak itu jadi punya kemungkinan besar untuk bisa ngelihat orang tua mereka meninggal. Atau sebaliknya, trauma masa kayak gini tuh impactnya gede banget untuk generasi setelahnya. Kita masuk ke efek sosial dan ekonomi. Karena populasi turun drastis, otomatis tenaga kerja jadi langka, ya dong. Petani beserta hasil panennya itu jadi lebih mahal guys. Karena apa ya? Karena kelangkaan itu tadi ya. Terus upah juga jadi naik dan status atau posisi sosial mereka di masyarakat itu juga jadi menguat. Nah, sistem feodalisme yang awalnya menindas para petani udah mulai goyah. Di sisi politik juga sama nih, ikutan berubah. Karena banyak bangsawan atau kerajaan, raja-raja yang menjadi korban dan meninggal dunia,
akhirnya peta kekuasaan jadi keacak lagi guys. Negara-negara yang bisa recovery lebih cepat kayak Inggris dan Prancis itu jadi lebih kuat nih akhirnya, dan negara-negara lain malah makin tertinggal gitu ya. Jadi kayak ada efek domino. Lucunya karena banyak tanah kosong, jadi membuka peluang baru gitu guys. Orang-orang jadi mengambil alih lahan kosong tadi lalu membuka usaha atau pindah ke kota. Memang awalnya ini tragedi ya, tapi efek jangka panjang yang ditimbulkan justru jadi pemicu transformasi sosial besar-besaran. Ya selalu ada hikmah ya di balik setiap kejadian. Nggak ubahnya pada aspek seni dan budaya. Seni di abad pertengahan itu berubah jadi makin gelap, jadi makin kelam gitu ya. Terus muncul juga budaya dance macabre atau dance macabre, tarian kematian. Ini sorry kalau gua ada misspell. Terus di setiap ilustrasi atau lukisan muncul juga gambar-gambar tengkorak. Mulai banyak dibuat patung malaikat maut. Bahkan pada teks religius pun itu banyak ilustrasi atau dibubuhi gambar orang-orang sekarat. Lalu muncul juga nih konsep memento mori atau ingat kematian. Orang-orang tuh jadi diingetin bahwa kita yang hidup itu bisa kapan aja mati. Mau itu raja, mau itu petani, dari kalangan manapun, strata sosial manapun, itu bisa kapan aja mati, semuanya sama, nggak ada bedanya gitu ya. Ya kebudayaan jadi makin suram, jadi makin gloomy. Tapi di saat yang bersamaan, mereka juga jadi makin sadar bahwa hidup itu singkat. Belum lagi aspek literatur nih. Jadi makin banyak orang yang nulis tentang penderitaan massal. Ya cerita-cerita yang muncul dari era ini itu nggak jauh-jauh dari ketakutan akan kehidupan nyata. Dunia seni berubah total lah ya intinya. Dan nuansa kematian tuh udah jadi kayak bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita sampai di akhir kelas. Nah pertanyaannya, dulu Indonesia gimana Wit? Kita kena apa enggak sih? Jawaban resminya, enggak cuy. Waktu itu, waktu Eropa lagi diserang sama Black Plague, justru Majapahit di Indonesia itu lagi jaya-jayanya di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk sama Gajah Mada. Nah catatan kayak kitab Negara Kertagama tuh nggak pernah nulis adanya wabah segila itu gitu ya. Lah kok bisa, gila kan ini satu dunia yang keserang gitu. Kenapa kok negara-negara Asia Tenggara ya kayak Indonesia gitu ya contohnya kok bisa nggak kena? Oke, ini juga pertanyaan gue sebelumnya ya. Nah dari beberapa artikel yang berhasil gue baca-baca ada dua faktor nih yang jadi alasan kenapa Indonesia nggak kena. Yang pertama tuh jalur dagang kita nggak terhubung sama mereka. Jadi jalur dagangnya Indonesia tuh lebih terhubung ke jalur laut Asia Tenggara, bukan ke Laut Hitam atau jalur Mediterania atau jalur Sutra tadi gitu ya. Dan yang kedua, bedanya iklim, ada perbedaan iklim. Nah iklim tropis yang ada di Indonesia itu nggak cocok untuk ya bakteri Yersinia pestis tadi berkembang biak. Makanya negara kita nggak kena wabah ini gitu ya. Ironis banget ya, di saat negara-negara lain di Eropa, Afrika, terus juga Asia Tengah itu lagi berjibaku sama penyakit, wabah mematikan, Indonesia justru lagi sibuk-sibuknya memperluas wilayah kekuasaan kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara gitu kan. Ya bisa dibilang wabah Black Plague ini memang menghancurkan atau melumpuhkan aspek ekonomi, budaya, sosial, politik ya negara-negara barat. Tapi sekaligus at the same time juga memberikan kesempatan ke dunia timur, khususnya Nusantara, Indonesia, untuk tetap berdiri tegak. Tapi gimana menurut kalian? Kita discuss di kolom komentar ya. Sebetulnya masih banyak faktor yang bisa kita gali dari wabah Black Plague ini. Tapi gue nya pegel. Dan durasinya pasti akan kepanjangan juga. Jadi ya gue yakin banyak juga dari kalian yang tentunya lebih paham tentang wabah ini, apa yang terjadi setelahnya, terus bagaimana pemulihannya, recovery dunia gitu ya. Tapi semuanya kita discuss di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, klik juga tombol subscribe dan nyalain loncengnya supaya kalian tahu kalau ada kelas baru. Follow gue juga di Instagram dan TikTok @fishmam. Kita ketemu minggu depan guys. Jangan sampai telat masuk kelas petala. Sayonara.